فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Khalaqallahu hadin nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 hikmah, 3 tujuan. Dari mana tahu Qatadah ini? Beliau menggali dari Al-Quranul Karim bahwasannya fungsi dan hikmah bintang itu untuk 3. Yang pertama adalah zinatan lis-sama. Yang pertama adalah sebagai hiasan langit, sehingga terang, sehingga langitnya indah, luar biasa, merata, jika tidak ada awan, terang, ya. Sehingga dahulu di sebagian negeri, bagi para penuntut ilmu ketika negerinya tidak ada lampu, belajarnya mereka adalah nunggu, ya. Seperti musim-musim, ya, ada bulan, ya, ya, kemudian mereka belajar, ya, dan seterusnya. Yang pertama zinatan lis-sama. Fungsi daripada bintang ada sebagai hiasan langit yang begitu indah. Dan itu Allah Subhanahu sebutkan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh kami hiasi langit dengan lampu-lampu, artinya dengan bintang-bintang. Dan itu menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu, maha kuasa untuk menampakkan bintang-bintang. Allah juga maha kuasa untuk menutupinya dengan awan sehingga tidak tampak. Semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya. Itu fungsi yang pertama, zinatan lis-sama. Yang kedua adalah rujuman lisyayatin, yaitu sebagai pelempar setan. Tatkala setan mencari berita langit untuk disampaikan kepada jin dan untuk disampaikan kepada para dukun, pada tukang sihir, maka dilempar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Maka kami jadikan bintang-bintang itu pelempar bagi setan-setan. Ketika sebelum Islam banyak, sebelum turunnya Al-Quran banyak setan-setan yang naik, mereka saking, ya, sunggul-sunggulan, bahasa Jawanya apa masker sunggul-sunggulan itu ya, jatuh di atasnya terus, cuma mereka kan banyak, itu dilempari. Ketika datang kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan Al-Quran kepada beliau SAW, maka kesempatan mereka untuk bisa naik sangat sempit sekali. Ketika setelah selesai, ya, turun Al-Quranul Karim, mereka lebih leluasa lagi, walaupun tidak seperti awal sebelum datangnya Islam. Jadi fungsi yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Bisihabin thaqib. Kemudian fungsi yang ketiga adalah wa alamatiu yuhtada biha, yaitu sebagai petunjuk jalan, petunjuk arah. Orang ketika berada dalam, ya,
laut, orang nelayan biasanya. Mereka ingin tahu kemana arah ke daerah tertentu. Mereka melihat bintang, oh bintang itu di sana, berarti kita nanti arahnya ke sana. Ketika sudah sampai tengah laut, mereka ingin balik pulang. Kemana arah pulang? Maka mereka dengan melihat bintang, mereka tahu, oh bintang itu di sana, berarti rumah kita arahnya sana. Allah sebutkan, wa bin najmihum yahtadun. Dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk jalan. Mereka tahu kemana arahnya. Dan Allah juga berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang. Litahtadu biha, supaya kalian mendapatkan petunjuk, enggak tersesat. Dengan bintang-bintang tadi, ketika kalian berada dalam kegelapan lautan atau daratan. Maka dalam poin ini Al-Imam Qatadah menyimpulkan bintang itu fungsinya 3. Lalu beliau mengatakan, faman ta'awwala fiha ghayra dzalika faqad akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Barang siapa yang menafsirkan, mentakwilkan selain daripada 3 tadi yang disebutkan Al-Quranul Karim, maka sungguh dia telah akhta', 1, telah berbuat kesalahan. Al-Quran mengatakan 3. Maka jangan kemudian tafsir-tafsirkan untuk meramal ini, meramal itu. 3 dalam Al-Quran. Siapa yang mengatakan selainnya, maka faqad akhta'a. Kemudian yang kedua, wa adha'a nasibahu. Dia telah menyanyiakan dirinya, membuang-buang waktu dalam hal yang tidak manfaat, bahkan bermudarat. Yang ketiga, wa takallafa ma la ilma lahu bih. Dia telah membebani diri dalam apa yang tidak ada ilmu baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini al-muallif rahimahullahu taala menukilkan penjelasan Imam Qatadah. Disebutkan dalam Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid beberapa faedah dari athar ini. Yang pertama, bayanul hikmati min khalqin nujum kama dalla alaihil Qur'an. Dengan mempelajari pembahasan ini, kita memahami hikmah dan tujuan dari penciptaan berbintang-bintang, sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran Karim. Sebaik-baik seorang hamba adalah ketika keyakinannya itu ada sumber dari Al-Quran Karim dan ada sumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan fungsi bintang, Al-Quran menyebutkan 3. Sudah kita pasrah, samina ta'na, 3. Belum tahu yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua, araddu ala man za'ama anna nujuma khuliqat li hikmatin ghairi ma dzakarallahu fiha. Yang kedua, mengandung sanggahan kepada orang yang menduga bahwa bintang itu diciptakan untuk selain 3 hal tadi. Al-Quran menyebutkan 3, maka katakan 3. Dan kemudian tafsirkan 4, 5, 6 yang berkaitan dengan meramal ini dan itu. Yang tadi disebutkan yaitu ilmu ta'thir, mengkaitkan plan langit dengan nasib manusia di muka bumi, bahagia atau tidak, dapat nikmat atau dapat ujian, tidak ada kaitannya. Kemudian faedah yang ketiga, annau yajibur ruju' ila kitabillah li bayanil haqqi minal batil.
Dengan mengkaji athar tadi, kita mendapatkan faedah tentang wajibnya kembali kepada kitab Allah, Al-Quranul Karim, dalam menjelaskan suatu kebenaran dari hal yang batil. Karena Al-Quran diantara namanya Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Maka ketika kita ingin mengetahui kebenaran, ya, maka kembali kepada Al-Quranul Karim. Untuk mengetahui sesuatu yang batil, kembali kepada Al-Quranul Karim. Yang terkadang dalam Al-Quran disebutkan secara jelas. Terkadang Al-Quran itu global, sehingga kita butuh penjelasan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara hikmah daripada sunnah adalah menjelaskan isi Al-Quranul Karim. Faedah yang keempat adalah anna man talaba al-huda min ghairil kitab sunnati faqada as-sawaba wa dayya'a waqtahu wa takallafa ma la qudrata lahu fil wusul ilaih. Faedah yang keempat, barang siapa mencari bimbingan dari selain Al-Quran dan Sunnah, siapa mencari bimbingan dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia kehilangan kebenaran. Kehilangan kebenaran, nggak akan mendapatkan. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kebenaran sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah menyia-nyiakan waktunya. Menyia-nyiakan waktunya. Tapi tidak akan dapat mendapatkan petunjuk sebenarnya. Yang ketiga, siapa mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah membebani diri dengan apa yang tidak ada kemampuan untuk sampai kepadanya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kullu tariqin ilallah masdud illa tariq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang dilalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ingin sampai kepada Allah, ingin sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan dunia bisa pakai kaidah. Banyak jalan menuju tempat tertentu. Perkara dunia tampak. Akan tapi dalam perkara agama, jalan menuju Allah dan surganya satu. Karena Allah menciptakan manusia, Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab suci, maka itulah jalan yang Allah inginkan untuk kita, itulah yang mengantarkan kepada Allah dan surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, jalan yang dilalui dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Mu'allim mengatakan, wa karya Qatadatu ta'allum manazil qamar wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyainah wa karo harbun anhuma dakaru harbun anhuma. Di sini Al-Mu'allim menyebutkan bahwasanya Qatadah membenci generasi awal umat Islam ketika menyebutkan kariha, membenci, itu maksudnya adalah karahatut tahrim, hukumnya adalah haram. Artinya mempelajari manazil qamar, ya, tempat-tempat perbintangan atau tempat perbintangan, hukumnya adalah haram. Dan Ibnu Uyainah, itu Sufyan Ibnu Uyainah, yaitu kakek gurunya Imam Bukhari, tidak memberikan rukhsah, artinya tidak membolehkan juga. Apa maksudnya?
setiap nukilan dari kaum salaf, generasi awal umat Islam dahulu, ketika menyebutkan berkaitan dengan perbintangan, kok mereka adalah mengharamkan, maka maksudnya adalah ilmu ta'thir, yaitu yang berkaitan dengan mempelajari ilmu perbintangan, kemudian dikaitkan dengan nasib manusia di muka bumi, dipakai ngeramal-ngeramal, ya, dipakai dunia sihir, dipakai dunia perdukunan. Kalau ada bintang ini akan terjadi ini dan itu, manusia ada yang dapat ini, ya, nanti akan terjadi musibah dan seterusnya. Ini yang dimaksud oleh Qatadah maupun Ibnu Uyainah ketika mereka mengatakan haram belajar manazil nujum, yaitu ilmu perbintangan. Dan ini disebutkan oleh Harb Al-Kirmani, termasuk sahabat Imam Ahmad, dari keduanya, dari Qatadah dan dari Ibnu Uyainah. Jadi ketika generasi awal dahulu melarang mempelajari perbintangan, berarti maksudnya adalah ilmu ta'thir. Wa rakhasa fi ta'allumi al-manazili Ahmad wa Ishaq. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai, sebenarnya baca Rahawiyah, memberikan rukhsah, artinya bolehkan. Berarti maksudnya adalah ilmu at-taisir, yaitu ilmu perbintangan yang berkaitan taisir untuk suatu kemudahan dalam seperti untuk mengetahui arah kiblat, ya, untuk mengetahui waktu-waktu sholat, ya, umpama untuk mengetahui musim, ya, kemarau musim ini sebagai perkiraan, ya, tapi kepastiannya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan realitanya berpindah, kadang musim kemarau, kadang hujan, musim hujan, kadang enggak hujan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.